Gimana ya gue? Hmm. Aduh, kalau kalian followers gue pasti tahu nih gue suka di Overheard FEB. Jadi gue ya pengikutnya FEB aja lah. Banyak yang ngajakin FEB-an ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Bazian Official. Jadi gue sekarang konten sama si Faras. Kenalin, Faras tuh anak TikTok. Buat lo yang penasaran langsung aja di follow. Ada apa namanya? IG-nya? Ras Umarela 08. Ras Umarela 08. Jadi gue mau ngebahas banyak tentang Faras di gunung nih, di atas gunung. Kenapa harus di atas gunung? Karena momennya pas lagi nanjak. Okay. Jadi buat lo yang belum nonton kita berdua ngevlog juga ada di video sebelumnya. Langsung klik link aja di atas atau ada di bawah di sini nih. Jadi lo artis TikTok nih Mas? Enggak lah, biasa aja. Jangan suka kayak gitu dong. Aduh. Gue masih kecil nih. Followers gue masih dikit. Jangan kayak gitu loh. Tapi lo banyak banget tuh viewsnya di TikTok, Ras. Enggak. Followernya juga udah lumayan banyak gitu. Ya kan? Lumayan sih. Alhamdulillah. Tapi yang gue sekelihatan gue nih di TikTok tuh kayak ngomongin soal edukasi seks gitu. Yes. Tentang konten 18+. Yes. Apa sih yang lo mau angkat? Emang itu tema lu? Emang itu konsep lu apa gimana, Mas? Berawal dari karakter gue sih. Karakter gue emang sedikit esek-esek kali ya. Maksudnya gue tuh, tapi gue pengen jelasin juga ke orang. Kayak seks itu gak hanya di laki-laki gitu. Yang butuhin seks itu gak hanya laki-laki, perempuan pun sama. Tapi emang banyakan perempuan itu gak berani speak up tentang itu. Jadi lo pengen membuat hal seks itu gak tabu di mata perempuan ya? Mata orang banyak sih. Mata orang banyak. Ya. Tapi kan emang yang tadi lu bilang tuh kalau speak up emang cewek tuh jarang banget. Benar. Jarang banget bisa speak up untuk gue sukanya begini nih. Gue sukanya maunya diperlakuin kayak gini. Iya, susah komunikasi biasanya perempuan tuh banyakan tuh perempuan dan teman-teman gue sendiri pada hanya gimana ya, saat laki-lakinya aja pengen gitu. Pas dianya pengen dia nggak sama sekali ngomong, nggak berani ngomong, nggak berani untuk speak up sama sekali sama pasangannya sendiri tuh nggak berani. Tapi kebanyakan emang kalau udah komunikasinya bagus kayak gitu tuh hubungan seksnya bagus juga ya. Iyalah, didasari seks pasti lancar sih kalau seksnya udah oke. Tapi kalau lagi naik gunung gini lo itu nggak sih Mas? Kepikiran nggak sih bikin konten yang kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih ya, gue salah satu orang yang mensakralkan gunung juga sih. Menurut gue kayak gunung tuh emang tempat sakral, masih banyak mistisnya dan gue banyak mengalami hal mistis itu juga. Jadi gue lebih prefer enggak deh, lakuin di tempat lain juga bisa. Mungkin kayak beberapa tempat lain yang seperti gunung kan banyak gitu. Bisa camp-camp gitu. Kan? Aduh. Terus gini juga kan Mas, apa namanya, ketika lo memilih konten itu, memilih konten 18+, banyak gak sih hujatan dari orang-orang, termasuk keluarga lo sendiri kan, gila nih anak, masih kecil aja udah ngomongin seks mulu. Enggak dong, gue gak masih kecil, gue kan di janda anak 2. Oh janda anak 2? Gue janda anak 2, jadi gue gak ngerasa anak kecil. Soalnya gue punya anak, gimana dong? Anak lo 2 sih? Iya. Anak lo 2, lebih lo ngidupin anak lo itu dari hasil-hasil konten lo apa gimana? Iya, banyak kan dari hasil konten sih. Nah, itu gue mau tanya tuh, kan lo masih udah punya penghasilan nih, udah punya penghasilan dari konten TikTok lo tuh atau endorse dari IG lo tuh. Nah, kenapa sih lo masih pengen kerja, Mas? Gue pengen aja ada yang tetap juga gitu. Lo pengen walaupun emang ada beberapa brand yang kerja sama gue tetap rutin tiap bulannya gitu kontraknya, tapi gue tetap pengen ada penghasilan tetapnya gitu. Kayak ada ngantornya lah ibarat kata gitu. Ada yang nyatanya. Kayak gue kemarin tuh dari terakhir gue syuting itu bulan Oktober sampai bulan Agustus tuh gue free sih. Gue gak syuting sama sekali. Terakhir tuh gue megang 2 sinetron gitu. Jadi bener-bener gue gak kerja nyata gitu. Gue kan kemarin juga kerjanya kru film gitu. Tapi lo kerja banting tulang banget sih. Kelihatan banget. Kerja, udah kerja yang dapat tetap masih ngonten. Kayak sekarang nih masih mau ngonten sama gue di hari sela-sela waktu libur lo tuh buat ngonten, buat naik gunung. Nah di kontennya dia juga ada nih sekarang naik gunung gitu. Sekarang udah beralih naik gunung apa tetap
pakai pakem yang di awal tuh 18 plus. Gini ya, gue punya followers, gue cinta banget sama followers gue. Gue demen saat dia demen apa yang ada di gue. Jadi mungkin kalau sekarang mereka tuh nuntut gue, banyakan followers gue sekarang nuntut untuk gue di gunung. Gue akan mengeksplor indahnya Indonesia juga. Jadi kayak ya bantu untuk bikin orang tahu juga sih. Kayak Indonesia tuh indah loh, gunung juga indah loh. Gak pantai doang yang indah gitu sih. Jadi sambil mengeksplor gunung-gunung lo juga bisa jadiin konten gitu. Bener. Lo tahu pasar banget tuh. Gue ya seperti itu lah, ngebaca pasar sih. Emang lo lulusan apa sih Mas? Gue itu Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan TV. Iya. Gila gak kelihatan lah dari lo lulusan IKJ. Kenapa emang? Ya begitu, makanya binal soalnya ya. Lo lulusan tahun berapa Mas? Gue lulusan 2020. Lulusan 2020? Lulusan online lo nge? Online. Skripsi lo gimana tuh skripsi? Gue tugas akhir. Tugas akhir kan kalau di perfilman tuh gimana tuh? Seni dan film tuh? Bikin film. Kita bikin film sendiri. Film pendek. Film pendek. Itu durasi berapa menit tuh Mas? 15-30 sih. Itu masih lo masukin konten dewasa juga atau enggak? Apa sesuai Jadi konsep? Jadi gini, tergantung dari tim ya. Itu kan gue kerja sama di situ, yang TA itu digabung gitu sama yang sutradara, produser. Kalau gue jurusan gue artistik. Jadi digabung tuh, kita mau tim skenarionya mau cerita apa nih, ngajuin skenario ini. Nanti sutradara milih, produser milih gitu. Berarti pas kita semua milih. Pas gitu. Ngajuin KTA, lo milih tim-tim itu dosen lo sendiri apa gimana tuh Mas? Itu tuh dari dosen sendiri sih, emang dari kampus yang milihin. Oh, jadi lo milih dosen yang jurusannya itu? Enggak, jadi untuk membimbingnya emang dari kampus itunya. Terus dipilih. Kayak teman-temannya juga dari kampus dipilih gitu. Nah, itu dia tuh tadi yang gue bilang. Kenapa sih lo nggak ngembangin konten-konten lo aja? Kenapa masih pengen punya penghasilan tetap? Nah, masih kekeh banget pengen kerja kantoran? Nggak kantoran juga sih, itu gue juga kerja konten kreator juga dan live streamer. Oh, masih sama? Sama juga, berhubungan dengan konten. Jadi gue ngerasa gue kerja dengan hobi yang dibayar gitu. Dan di sela-sela libur gue masih bisa bikin konten juga. Karena gue masih ada setelah libur 2 hari, gue masih bisa konten indahnya Indonesia juga, traveling juga, atau konten 18+ gitu kan. Bisa juga di rumah. Emang kayak gitu sih gue. Berarti libur lo kepake banget buat naik gunung tuh? Iya. Hampir tiap minggu lo naik gunung terus? Kebetulan beberapa minggu ini gitu sih. Seminggu sekali. Gila, enak banget setiap minggu naik gunung. Gue tadi ngalamin banget nih naik gunung sama si Paus. Kuat banget cuy. Bohong. Dengkul gue mau lepas. Bohong. Dia masih santai banget, gila. Kalah gue. Gila. Soalnya kita kan niatnya sambil syuting ya, jadi biar nggak ribet, dan kita bawa aja ada banyak banget nih carrier semua kan. Jadi kita beneran bawa tim, tapi semuanya tuh bawa carrier, nggak ada yang bawa DPH. Ngerasain nggak pakai prepare. Kayak dia nih pertama ketinggalan kompor. Soalnya gue kan emang langsung pulang kerja langsung gue berangkat. Selalu kayak gitu, setiap gue mau naik ya pulang kerja langsung gue packing sebentar langsung jalan lagi gitu. Jadi emang bener-bener apa ya, padat banget, jadwal gue padat banget sih. Dan belum lagi nanti endorsan, pulang endorsan, kerjain endorsan, beberapa endorsan gitu sih. Gila, mamah muda. Gokil. Janda muda, bukan mamah muda lagi. Aduh. Soalnya gue punya 2 anak kan, jadi gue harus lebih prefer untuk anak-anak gue sih gitu. Nah, kan dari yang udah lo ngomongin soal janda nih, maaf ya. Kebutuhan seks lo tuh gimana tuh? Kan udah lama nggak main gitu kan. Mungkin kalau yang lain juga nggak tahu sih. Gue pengen tahu dari persepsi lo aja. Gimana ya gue? Aduh, kalau kalian followers gue pasti tahu nih gue suka di Overheard FEB. Jadi gue ya pengikutnya FEB aja lah. Banyak yang ngajakin FEB-an ya Mas. FEB itu menurut gue emang dari orang sekitar dan emang chemistry lo udah dapet sama mereka gitu. Jadi emang udah gara-gara kenal dan emang lo cocok, tapi lo gak mau ada komitmen nih. Gak mau nuntut apa-apaan ya. Gak ada nuntut apa-apaan, jangan ketemu main udah selesai. Gak ada ikatan. Iya. Ya mungkin kalau dia mau kasih apapun terima lah gitu. Gak harus muluk-muluk. Bayar dong gitu. Gak kayak Jabla ya. Enggak. Tapi lebih gue ngerasa berkelas dikit. Tapi gue ngerasa
saat gue memilih itu orang, emang itu orang nggak orang sembarangan gitu sih. Jadi tetap milih gitu, nggak sembarangan coy, kayak nggak bisa. Buat lo yang nilai dia cewek sembarangan, hati-hati lo. Punya duit berapa lu? Soalnya buat ngidupin dia. Iya, soalnya gue aja kerja keras banget, terus kayak ya gimana ya, masa gimana dong, gue harus tetap mikirkan itu sih. Itu harusnya jadi background lo juga kalau ada yang deketin, kayak oh ini cewek gampang nih, oh cewek BO nih. Dia punya kerjaan, dia punya penghasilan tetap, dan punya endorse dari IG, dari TikTok. Jangan suka meng-underestimate dari muka nih. Ini pekerja keras sih cewek ini. Soalnya gue emang konten 18 plus itu bakal dampaknya itu jadi di gue nya ya. Maksudnya, dan gue tuh takut banget ketemu sama followers di IG. Kenapa tuh, Mas? Karena mereka taunya sisi gue yang itu doang. Sisi lo yang 18 plus gitu-gitu, karena plus sering kan sebenarnya gimmick ya. Iya, bukan gimmick juga sih, emang gue suka itu dan gue nunjukin ke followers gue aja, tapi orang tuh menyangka gue segampang itu, padahal gue sangat pemilih untuk berhubungan. Iya gitu. Fase terberat lo menghadapi hidup, momen-momen lo bangkit dari pisahnya lo sama mantan laki lo tuh gimana sih ngidupin 2 anak? Fase terberat itu saat gue memutuskan untuk pisah itu, gue lagi hamil besar 8 bulan dan gue mesti ngurusin TA gue juga dan gue ngurusin anak pertama gue juga. Di situ gue lagi hamil anak kedua. Jadi lo pas punya anak pertama umur berapa tuh? Di situ 1 tahunan. Oh jaraknya nggak lama. Nggak lama. Jadi anak lo umur 1 tahun. 1 tahun setengah lebih lah. Lo masih menjalani kuliah dan mau menyelesaikan kuliah tugas akhir. Lo lagi bunting 8 bulan. Bener. Gila, struggling banget hidup lo. Iya. Terus juga apa ya? Gue tuh anehnya gini. Gue pengen kuliah, nikah. Pengen kelar kuliah, cerai juga. Jadi tuh kayak kelar aja kontrak lo gitu, udah selesai gitu. Udah habis. Fasenya cuma dikasih sama sanksi doang. Jadi tuh kayak emang disuruh kelarin kuliah. Soalnya gue emang gak mau kuliah. Terus emang mungkin karena itu ya, dampak dari anak, gue mikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu kalau yang gak berguna. Jadi ya kuliah gue aman. Bener-bener seaman itu, jalannya mulus banget gitu. Jadi lo kuliahnya bener-bener ada effort gitu kan, ketika kalau lo malas kuliah, gue masih mikirin anak gue nih. Iya, benar banget. Ras, lo kan udah pernah ngalamin down tuh. Self feeling lo gimana, Ras? Untuk bangkit lagi, untuk bisa menjalani hidup lagi dengan normal. Kena mental gak sih, Mas? Gue itu saat lahiran anak kedua itu sampai dibius total, sesar. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak, iya. Kan? Cuma sampai sini doang ya. Lo bisa ngobrol gitu sama. Setelah anak gue keluar, gue dibius total. Karena jantung gue bermasalah. Di situ gue nangis yang gue nggak bisa tahan gitu, kayak ngeliat emosi gue keluar semua pas ngeliat anak kedua gue yang benar-benar nggak ditanya sama bokapnya. Padahal itu pengen lahiran, terus kayak sedih banget ya ngeliat anak itu. Aduh sedih banget, jadi pengen nangis kalau ngomongin anak. Dan gue tuh jantung gue tuh bisa kambuh kalau tentang anak doang. Dan itu dokternya pun bingung kenapa gue bisa bermasalah di jantung itu di saat itu. Soalnya gue gara-gara emosi itu sih. Soalnya masih muda kan. Biasa kan orang-orang yang kena hipertensi atau jantung kan usia 40 ke atas lah ya. Lo tuh kaget tuh ya. Iya. Lo pas lahiran lo punya penyakit jantung juga. Iya, gara-gara baru tahu pas di lahiran kedua itu. Soalnya di situ emang gue stres banget sih, stres banget banget. Jadi gue pas ngeliat anak kedua gue tuh sampai nangis banget, gue kayak sedih banget gue ngerasa kayak duh sian banget sih lo punya bokap yang kayak gitu, nggak nanyain lo sama sekali sampai sekarang pun gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Sekarang sih gue udah mencoba menerima keadaan gue dan gue have fun banget sama hidup gue sekarang, dengan kerjaan gue, dengan apa ya, sekeliling gue deh orang-orang baik semua. Kan ada orang yang self healing sampai jalan-jalan. Gue anak gue sih, ngeliat anak gue dua-duanya. Apa dengan lo naik gunung adalah salah satu pelarian lo untuk melepaskan bosen lo, melepaskan stres lo? Bisa soalnya juga. Lo hampir tiap minggu nih. Bisa juga. Naik gunung. Berarti self healing lo jalan-jalan ya? Iya. Tapi langsung kayak orang normal gitu kan? Tapi gue di rumah pun gue bahagia dengan anak-anak gue. Tapi emang gue tipikal orang yang nggak bisa kalau gabut gitu, kayak nggak bisa nih diem gitu.
Jadi harus ada yang gue kerjain gitu. Jadi paling gak gue konten kreator lah walaupun di rumah gitu. Duh, keren banget nih dia, menginspiratif banget. Mungkin sekian dulu obrolan gue sama si Faras. Thank you banyak nih Mas. Jadi buat teman-teman yang pengen naik Gunung Guntur juga nih, ini spot-spot paling enak nih di pos 3. Dan juga lo nggak perlu bawa apa-apaan sih kayaknya. Kita prepare banget dari awal tuh bawa banyak, ternyata di sini lengkap banget. Lengkap ada banget. penyewaan juga Gua di bawa sini tenda, tenda. bawa playset banyak banget, bawa aduh pokoknya banyak banget di situ bisa disewa. Bener banget. Oke, sekian podcast kali ini bersama Faras.